Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 18 Agustus 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau di hari Rabu kemarin ya saya ada salah upload video. Yang dimana itu video hari Selasa. Ini saya benar-benar agak error kemarin ya. Jadi kemarin mohon maaf dulu karena salah upload video. Jadi sebenarnya untuk kemarin analisa di hari Rabu itu kita menunggu harga itu naik sampai ke 1910 sebelum kita bisa melakukan short ya. Dan sebenarnya jika dilihat kemarin ya, karena kemarin kan hari libur karena apa? Hari raya kemerdekaan RI ya kan. Jadi kemarin tidak sempat bikin video analisa, yang dimana sebenarnya jika teman-teman bisa mengerti apa yang sudah saya katakan, itu teman-teman pasti sudah ambil posisi, yang dimana sebenarnya sepertinya di hari Selasa atau di hari Senin itu sudah saya katakan bahwa jika harga itu break di bawah 1900 itu teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Dan benar aja harga itu break di hari Rabu ya, break di hari Rabu dan dikonfirmasi di Kamis dini hari. Dan untuk retestnya itu terjadi di kemarin sore jam 6 ya, jam 6. Kemudian harga bergerak turun sampai ke 1985 kurang dikit ya. 1985 hampir kurang dikit. Nah, sebenarnya sekarang apakah kita bisa open ya. Jadi karena penurunan kemarin tuh kalau dilihat berdasarkan data USD kemarin ya kan. Data USD itu menunjukkan bahwa kalau dilihat tingkat pengangguran di sini hasilnya turun ya, dari sebelumnya adalah 250.000 dan diperkirakan turun menjadi 240.000. Ternyata data yang keluar adalah 239.000. Sedangkan untuk dari segi sektor manufacturing index di Philadelphia itu yang sebelumnya minus 13,5 keluar 12,0. Itulah yang menyebabkan pergerakan XAU kemarin itu turun sangat tajam kemarin ya. Nah, sekarang karena harga itu sudah stay di bawah 1900 ya. Nah, bahkan di daily ini kita sudah bisa melihat bahwa kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu kemarin harga sudah close di bawah 1900. Jadi hari Kamis sebenarnya bisa menjadi kesempatan kita untuk open posisi sell. Nah, sekarang untuk area ini akan saya delete ya, area demand ini akan saya delete. Jadi untuk area demand ini akan saya delete karena ini sudah tidak berlaku lagi. Karena sekali lagi harga itu sudah lebih rendah daripada yang di sini ya. Di sini harganya adalah 1885,82. Sedangkan kemarin malam harga itu berhasil turun lebih rendah yaitu di angka 1885,26. Yang dimana otomatis harga itu akan bisa saja bergerak turun. Nah, jika teman-teman ada yang trading berdasarkan dengan apa ya, SMC lah atau fair value gap ataupun apalah bahasanya itu, jika dilihat di sini ya, kalau dilihat di sini ya di sekitaran harga 1870. Ini saya kasih di 1870 ya. Di 1870 kalau kita lihat di daily, ini kan candlenya ini apa ya, kalau bisa dilihat ini patah ya. Dia tidak ada upper shadow dan kemudian di tanggal 13 Maret ini tidak ada lower shadow-nya. Jadi kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Di time frame yang lebih kecil di sini tidak begitu kelihatan. Di H1 coba kita lihat ya. Nah, di H1 kita ada yang namanya rally base rally ya, rally base rally, yang dimana rally base rally-nya ini menjadi area yang cukup signifikan untuk bisa harga itu bergerak turun, yang dimana kemungkinan harga itu akan menjemput area ini. Yang dimana kalau kita lihat tadi di daily itu ada yang namanya gap ya, yang dimana
kemungkinan gap ini akan bisa berlanjut turun sampai ke 1870. Tapi tidak serta-merta harga itu akan seketika turun ke 1870. Pasti ada yang namanya harga itu mental naik sebelum melakukan penurunan lebih lanjut. Ya. Terus sekarang apakah kita bisa open? Untuk hari ini secara berita kita nggak ada berita apapun ya. Tidak ada berita apapun dari segi USD. Dan untuk dari segi supply sendiri ya, supply terdekat itu kita ada di area 1900. Inilah kenapa 1900 ini tidak akan saya hilangkan dulu garisnya ya. Sekali lagi 1900 itu masih menjadi area yang sangat signifikan banget. Jika teman-teman mau tarik Fibo, tapi ingat ya ini di time frame M30 loh ya. Ini di time frame M30 atau enggak di time frame H1 ini masih bisa digunakan ya. Dan jika teman-teman tarik Fibo dari paling atas di sini ya. Dari paling atas di sini sampai ke low yang ada harga di 78,6 yaitu di harga 1900, sedangkan untuk di angka golden ratio Fibonacci di 61,8 itu kita ada namanya drop base drop di sini ya. Di sini ada drop base drop yang sebenarnya harganya sih lagi sedikit kena di sini ya. Tapi ingat ini di time frame M30. Jadi jika teman-teman open di sini jangan terlalu lama juga open posisinya, walaupun kita satu arah open sell dengan kondisi kita masih dalam bearish trend ya. Tapi perlu diingat juga harga ini memang semakin lama semakin mendekati area trend line, tetapi tidak menutup kemungkinan harga itu bisa saja meretest trend line ya. Bisa saja harga itu meretest trend line ataupun meretest 1900 lagi sekali sebelum melakukan penurunan. Seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin open sell untuk sekarang ya. Untuk jika harga itu naik sampai ke Fibonacci 61,8 di sini ya kan. Di 61,8 di sini jika harga itu naik dari ini ya. Dari 50% Fibonacci sampai di 61,8 dan terjadi rejection ataupun terjadi konfirmasi bearish engulfing, bisa open sell di sini. Stop lossnya taruh di 1905, take profitnya ya di titik 0 Fibonacci-nya ya. Ini kan risk rewardnya masih bagus yaitu di 105 pip untuk TP dan 92 pip untuk SL. Tapi misalnya jika tidak ada konfirmasi di sini ya sudah, jangan memaksakan ya. Konfirmasinya bisa di time frame H1 atau di time frame M30. Jika di sini tidak ada konfirmasi, bisa menunggu ke area yang lebih bagus untuk ambil posisi sell yaitu di sekitaran 1900. Jika di sini kita ada yang namanya konfirmasi ya. Jika misalnya seperti konfirmasinya ya, harga naik kemudian turun bearish engulfing sangat besar ya sudah, entry di sini pun nggak masalah seperti itu ya. Ataupun misalnya ketika harga naik kemudian bearish engulfingnya tutup di harga 1898 ya, it's okay, masih worth it ya. Selama teman-teman itu jangan open di harga di bawah 1895 ataupun di 1892 karena di sini risiko rasionya agak sedikit kurang ya. Ini lebih besar stop lossnya daripada TP-nya. Jadi lebih baik jika di sini di sekitaran 1895 sampai di 1900 itu merupakan area yang ideal untuk bisa open posisi sell nanti. Jika beneran ada konfirmasi, tapi misalnya tidak ada, well it's okay, nggak apa-apa ya, jangan memaksakan. Walaupun target kita itu harga itu bisa turun sampai ke 1870 ya. Entah mungkin dia akan meretest area trendline atau dia meretest 1900 lagi sekali, itu kita tidak tahu ya. Tapi kemungkinan berdasarkan Fibo saat ini yang kita pakai di time frame M30 yang dimana dia sudah membuat lower low, kemungkinan harga itu bisa naik sampai ke 78,6 yang merupakan area kunci di 1900 ataupun di Fibonacci 61,8 yang dimana di sini kita melihat yang namanya drop base drop di time frame M30. Sekali lagi, ketika teman-teman menggunakan time frame yang lebih kecil seperti M30 dan M15, teman-teman tradingnya berarti jangan terlalu jauh ya. Cukup segini aja.
Jika teman-teman mau pakai time frame yang lebih besar, ya sudah, berarti teman-teman tarik Fibo-nya pun sudah berbeda ya. Teman-teman tarik Fibo-nya itu sudah berbeda. Kalau teman-teman mau pakai di time frame H1, ya ini masih bisa lah ya di time frame H1 di sini. Di time frame H1 Fibo-nya ini masih bisa lah ya. Masih bisa di sini untuk tarik Fibo-nya. Jadi di time frame H1 dan di time frame M30 itu masih sama untuk penarikan Fibo-nya. Oke. Jadi untuk saat ini kita tunggu aja harga itu, ini lagi sedikit ya, lagi sedikit masuk ke area 61,8, dan jika ada konfirmasi bisa open sell di sini, dan jika tidak ada konfirmasi bisa menunggu harga itu di 78,6 yang dimana merupakan area supply dan sekaligus angka krusial di 1900. Lagi sekali ya, karena sekarang hari Jumat, kita menunggu harga itu menutup di weekly ya. Jika minggu ini harga itu berhasil close di bawah 1900, maka kecenderungannya untuk di minggu depan kita akan melihat penurunan yang lebih besar, sehingga target kita di 1870 itu kemungkinan akan tercapai. Tapi misalnya jika minggu ini ataupun di Jumat ini harga tidak close di bawah 1900, misalnya harga itu balik naik ke 1905 misalnya, atau mungkin paling ekstrimnya adalah harga itu tutup di 1910 misalnya, itu paling ekstrim, maka kemungkinan kita akan melihat rejection untuk lebih tinggi naik untuk di XAUUSD sebelum adanya penurunan lebih lanjut. Karena sekali lagi sekarang market di XAUUSD adalah bearish, ditandai dengan harga itu masih berada di bawah garis trendline. Harga juga sudah terus membuat lower low dan lower high. Bahkan di sini trend line-nya ada 2. Jadi jangan beranggapan dulu market sekarang masih bullish, karena sekarang marketnya itu masih bearish banget. Jadi hati-hati, oke? Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.